Baik, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Sesuai dengan timeline kita, maka hari ini kita akan membahas untuk workshop dan terkait inventory management. Ya, kali ini kita lakukan secara online. Oke, kita persingkat waktu aja. Kita langsung mulai ke topik utama. Untuk inventory management, tentunya sebagai ini ya, sebagai sebagai pusat dari bisnis ya. Di sini sampaikan bahwa inventory itu adalah bagian dari bisnis sehingga dalam setiap bisnis pasti ada yang namanya persediaan ya. Apakah itu perusahaan dalam bidang perdagangan, produksi tentunya selalu terlibat dengan namanya barang. Nah, oleh sebab itu di dalam aplikasi Odoo mana inventory ini persediaan menjadi juga fungsi yang cukup penting ya. Harapannya adalah bisa mengcover terkait transaksi-transaksi inventory. Seperti kita lihat di sini contohnya ada pembelian ya, kemudian inventory itu sendiri persediaan. Nah, itu sangat penting. Nah, beberapa fitur dalam Odoo yang akan kita lihat mungkin sepintas ataupun kita dalami ya, karena dalam Odoo pun kita lihat di poin pertama bahwa Odoo itu memiliki yang namanya advanced routing ya. Nanti kita lihat apa sih advanced routing. Dari namanya kita tahu ini adalah mengatur atau sistem yang mengatur bagaimana proses barang berpindah barang ya, rutenya. Misalkan dari pindah antara A ke B dan ke C ya. Apakah ini berarti bahwa di Odoo bisa memberikan rekomendasi routing atau perpindahan barang secara otomatis. Nanti kita lihat. Kemudian secara inventory pun dia juga mendukung transaksi yang saat ini juga sedang banyak berjalan terkait dropshipping ya. Jadi bisa mensupport untuk transaksi-transaksi yang kaitannya barang-barang tersebut bukan ada di lokasi kita atau kita miliki. Ya, kemudian cross docking, kemudian juga ada mengcover untuk put away dan removal system ya. Jadi bagaimana barang-barang tersebut bisa bergerak ya. Strateginya apakah penilaiannya nanti bisa di first in first out ya atau closest tergantung dengan lokasi mana yang terdekat, menggunakan LIFO, last in first out dan sebagainya. Jadi mekanisme strategi dalam prioritas perpindahan barang. Barang mana yang akan kita utamakan untuk berpindah ya. Kemudian juga ada kaitannya dengan penjualan. Jadi ada proses pick, pack dan ship ya. Jadi inventory ini luas, nggak cuma ngurusi transaksi barang masuk ya, tapi juga ngurusi barang keluar, menyiapkan barang-barang untuk di packing dan dikirimkan. Kemudian terkait dengan order ya, ada push dan pull route. Jadi kaitannya dengan bagaimana mekanisme barang ini bisa diotomatiskan ya. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana barang ini sistem bisa merekomendasi barang ini keluar harus dari barang bahan baku ini keluar dari mana. Nah, ini sistem akan bisa memberikan rekomendasi dengan mengaktifkan push dan pull routes ya. Kemudian multi warehousing tentunya sudah cukup common, setiap ERP mendukung situasi organisasi dengan banyak gudang ya. Jadi manage gudang-gudang dalam single system seperti itu. Ya, kemudian juga ada fungsi replenishment. Ini kaitannya dengan apa? Dengan safety stock yang pernah kita bahas di materi kelas ya. Jadi setiap barang yang penting ya, terutama bahan baku penting adalah yang misalkan berharga mahal, kemudian menjadi bahan yang kritikal, kalau nggak ada produksi nggak berjalan. Nah, itu kita tentukan safety stock. Nah, replenishment ini adalah suatu cara daripada sistem untuk memberikan rekomendasi bagaimana jika kondisi barang dalam keadaan mendekati batas minimal, maka dia harus mereplenish ya, atau memberikan rekomendasi pengadaan barang. Kemudian juga purchase proposition ya. Jadi ini kaitannya dengan apa? Kita bisa mendapatkan proposi pembelian mana yang
lebih efektif ya terkait ketersediaan barang dari vendor, lead time dari vendor, dan stok itu sendiri. Kemudian nanti juga di tahap berikutnya kita akan bahas mengenai produksi. Ya, di sini Odoo juga mensupport untuk make to order production. Jadi make to order berarti apa? Bahwa perintah produksi itu berdasarkan pesanan ya. Kemarin kita bahas ada make to order, ada make to stock. Di sini sistem Odoo mensupport untuk make to order ya. Tapi tentunya ini bisa juga dipakai untuk keadaan make to stock ya. Jadi kita membuat perintah kerja produksi secara periodik. Kemudian untuk juga ada fitur untuk request for quotation ya, untuk permintaan pembelian ya, kemudian traceability. Ini juga penting bahwa Odoo juga memiliki fitur yang memungkinkan kita untuk mengetrace suatu produk itu lebih dalam lagi ya. Tidak hanya sebatas kuantitinya berkurang, bertambah, tapi juga bisa lebih deep yaitu sampai bisa mengetrace ya, mengetrace barang ini kapankah, dari produksi yang manakah, atau misalkan sedang di posisi customer mana. Nah, itu kita bisa aktifkan beberapa fitur traceability yang ada dalam Odoo. Di sini kita disediakan apakah mau di-track berdasarkan lot ya. Berarti lot ini umumnya dipakai sebagai sarana untuk mencatat barang ini diproduksi terhadap lot produksi yang mana ya. Jadi kaitannya nge-track ini berguna untuk kaitannya apa? Gampangnya barang-barang makanan ya misalkan yang perlu kita kontrol untuk quality control ya. Jadi ketika ada suatu masalah ya, ketika ada suatu produk yang lepas dari perusahaan dan ternyata ada efek samping kepada salah satu customer, maka perusahaan bisa mengantisipasi tindakan berikutnya, yaitu supaya tidak terjadi lebih besar lagi, akan menarik semua barang-barang produksinya dengan nomor lot sesuai produksi uh, ini ya kurang baik yang sudah diterima oleh pelanggan itu tidak baik. Juga bisa dicek activity log, kemudian serial number ya. Serial number ini gampangannya ya ketika kita punya produk di mana produk itu kita berikan serial number khusus untuk trackingnya, untuk mungkin garansi dan sebagainya. Itu kita bisa aktifkan. Kemudian juga ada perpetual valuation, tapi kita nggak pakai ya, karena kita pakainya di sistem saat ini, khususnya di Indonesia, itu banyak yang menggunakan automatic ya. Jadi automatic valuation, jadi ketika ada suatu transaksi terhadap barang, baik itu masuk atau keluar, maka langsung dihitung nilainya secara otomatis dengan membentuk jurnal accounting secara otomatis. Kemudian product type ini sudah kita sempat bahas awal ya. Jadi ada physical, ada consumable, ada service dan advanced item. Kemudian barang juga bisa seperti kits ya, atau seperti gabungan beberapa produk. Jadi Odoo juga memampukan bahwa kita mampu menjual dalam bentuk satuan ya, satuan paket atau kit set of item. Kemudian juga bisa custom field ya. Ini kalau Anda lebih advance dalam Odoo, Anda bisa menambahkan tambahan-tambahan field yang digunakan untuk informasi tambahan ya dalam sistem inventory dari Odoo. Jadi untuk custom field tentunya tidak terbatas Odoo ya, tapi tidak terbatas hanya inventory. Tentunya custom field ini merata di setiap modul-modul daripada Odoo. Contohnya mungkin penjualan, contohnya produksi, pembelian, finance, dan sebagainya. Nah, kemudian multi level varian ini yang kemungkinan dari kelompok yang kali ini kurang memaksimalkan. Jadi ketika sales saya lihat jarang yang pakai varian. Padahal varian ini salah satu fitur yang menarik yang bisa diaplikasikan sesuai dengan bisnis proses masing-masing tentunya. Ya, ini sudah pernah kita bahas di waktu sales ya. Jadi setiap setiap produk bisa kita kombinasikan menjadi varian-varian khusus. Jadi dengan satu single code produk kita bisa memaintain banyak varian. Varian itu contohnya apa?
Dengan produk yang sama kita bisa bikin varian berdasarkan beberapa variasi. Ya, contohnya di sini apakah berbasis warna, ya warna itu misalkan produk baju, ya size, ya ukuran ini juga contohnya sama bisa dengan untuk baju. Kemudian atribut-atribut macam-macam yang bisa didefinisikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita bisa tambahkan selain warna dan ukuran. Kemudian juga mendukung bermacam-macam satuan ya. Jadi dalam namanya produk pasti related dengan quantity. Related quantity ada selalu pendampingnya yaitu satuan. Ya, satuan ini sudah dipakai secara luas khususnya dalam dunia inventory. Kenapa? Bahwa penilaian orang terhadap suatu produk bisa berbeda-beda ya. Misalkan ada yang ngomong, oh botol itu satuannya satu botol ya. Ada yang bilang, oh air botol kemasan itu satuannya dalam liter bisa ya. Jadi sistem harus bisa mengakomodasi bagaimana aplikasi di operasional bahwa dalam satu barang kita bisa mengoperasikannya dalam beberapa satuan. Tadi contohnya ya, bisa botol, bisa liter, bisa mililiter, dan seterusnya. Nah, di Odoo itu kita punya kemampuan untuk itu. Kemudian juga mendukung untuk tanggal expire ya. Jadi di Odoo itu bisa kita maksimalkan terutama untuk produk-produk atau bisnis yang menyimpan produk yang perlu expire. Contohnya mungkin makanan, misalkan bahan kimia, ya kemudian banyak produk ya pasti rata-rata ada expire. Nah ini kita bisa put informasi expire ke dalam inventory kita. Kemudian fitur common juga yaitu tentang barcode. Jadi di Odoo di master product kita juga bisa lihat bahwa ada fitur untuk barcode ya, untuk inputan barcode. Jadi kita mau apakah itu sesuai dengan kode barang atau kita punya pembeda lain ya untuk digunakan dan identifikasi menggunakan alat barcode. Kemudian business knowledge, ini kaitannya mungkin business intelligence ya, report-report. Dalam standar Odoo tentunya sudah ada ya graphical, tampilan bar macam-macam dan itu bisa muncul ke dalam tampilan Odoo terkait barang ya. Kemudian ini ya ada beberapa item, berarti ada definisi warehouse bahwa kita harus di supply chain ini kita benar-benar definisikan warehouse sesuai dengan struktur organisasi supply chain masing-masing bisnis proses, masing-masing bisnis blueprint. Ya, warehouse-nya mungkin ada 3, ada 4, ada setiap perwakilan cabang, maka ini harus kita definisikan. Nah, kemudian juga ada lokasi ya. Jadi dalam warehouse kita masih bisa breakdown lebih detail dalam beberapa lokasi. Misalkan lokasi ini bisa kita pakai untuk mendefinisikan misalkan rak ya, misalkan baris atau kolom ya. Jadi bisa lebih spesifik menentukan posisi di dalam warehouse. Itu kita bisa kembangkan sedetail mungkin yang kita mau kita definisikan menjadi turunan daripada warehouse. Ya, jadi satu lokasi pasti milik dari satu warehouse. Ya, intinya itu. Tidak bisa satu lokasi mereferensi ke beberapa warehouse. Ya, secara logiknya seperti itu. Kemudian menyambung traceability, kita punya fungsi load. Jadi kita bisa mengset ya. Load di sini adalah lebih bukan load traceability, sorry, tapi lebih ke dalam kemarin kita bahas ya. Kita lebih ekonomis mau produksi berapa lot kah ya. Satu lot itu berapa? Ataukah lebih murah kita mau beli satu lot itu berapa biji? Nah, itu kita bisa set ya. Di contoh-contoh sini misalkan satu lotnya itu 24 botol ya. Jadi kalau misalkan case-nya pembelian berarti kita lebih efektif, lebih efisien ya kalau kita membeli dalam perkelipatan 24 ya. Kalau kaitan produksi berarti kita produksi dalam kelipatan 24. Kemudian juga ada serial number ya. Jadi ini tadi sudah dibahas, ada bisa kemudian unit measure juga sudah, kemudian ada consumable. Singkatnya udah kita bahas di waktu
sales ya. Jadi kita review singkat saja. Consumable tipe ini kita set dalam master product ya untuk barang-barang yang kita konsum dan tetapi kita tidak ingin mencatatnya sebagai dalam inventory kita ya. Pergerakan masuk keluar barangnya kita tidak perlu tahu ya. Karakter karakter barang yang masuk consumable ini biasanya adalah barang-barang yang tidak material ya, maksudnya harganya murah, mungkin terus kita jarang nyetok, kita makainya juga jarang, misalnya seperti itu ya. Atau misalkan memang rigid banget kalau misalkan di-maintain mutasinya, nah itu kita masukkan sini. Contohnya ya, contohnya misalkan perusahaan manufacturing biasanya kita tidak membuat barang-barang seperti ATK ya, alat tulis kantor itu sebagai barang stok, tapi sebagai consumable ya. Ketika beli ya langsung dibagi ke yang membutuhkan ya, kemudian langsung dibiayakan sekaligus seperti itu. Kemudian stockable berarti apa? Produk-produk tersebut memang kita ingin maintain pergerakannya ya, keluar masuknya, kita semua maintain mutasi pergerakan barang. Nah, itu kita stockable ya. Biasanya ini digunakan untuk barang-barang yang memang penting, bahan baku yang penting, barang produksi yang penting, kemudian spare part yang mahal-mahal, barang dagangan yang mahal-mahal itu kita set sebagai stockable karena kita pengen ngetrace secara detail ya untuk pertanggungjawaban barang-barang tersebut karena penting, krusial dan bisa jadi berharga mahal. Ya, kemudian untuk package kita bisa memackage ya dalam beberapa item itu dengan traceability kita gunakan serial number atau lot. Kemudian juga di inventory nanti kita akan bahas tentang pembelian ya, bagaimana aspek pembelian untuk menyediakan barang-barang ya. Kita lihat kemudian untuk route ya, jadi tadi saya bahas bagaimana caranya barang-barang ini bergerak ya, ada rutenya otomatis. Jika kita aktifkan maka sistem mampu memberikan rekomendasi perpindahan barang secara otomatis ya. Jadi contohnya ada pembelian nih masuk ke Surabaya. Tetapi ternyata posisi customer-nya itu ada di kota Semarang ya. Maka sistem akan menghitung, memberikan saran otomatisasi bahwa apa, ketika sales order itu diterima dari kota Surabaya, ya walaupun diterimanya terhadap cabang Surabaya, berhubung customer-nya lokasinya di Semarang, maka dari SO yang diterima dari cabang Surabaya itu akan men-trigger pengiriman barang ke pelanggan Semarang tersebut adalah dari cabang terdekat dari pelanggan. Ya, misalkan ada cabang Semarang, otomatis sistem akan memberikan propose bahwa barang lebih baik dikirimkan dari gudang Semarang karena walaupun ordernya ini masuk dari cabang Surabaya, tapi karena kita tahu ya efisiensi distribusi, tenaga kerja dan sebagainya, maka lebih baik barang dikirimkan dari cabang terdekat dengan relasi. Nah, rute bisa kita pasang. Ya, kemudian hal lain, misalkan stock move ya, jadi perpindahan dari suatu ke tempat lain, common ya, bahwa hak transaksi ini harus ada. Kemudian informasi yang di dalam sistem Odoo, kita bisa tahu nih barang-barang tersebut quantity yang bisa availability-nya berapa. Ya, jadi dalam setiap satuan gudang kita bisa tahu berapa barang-barang yang tersedia, yang bisa kita jual atau kita pakai atau kita transferkan ke cabang kita yang lain. Kemudian juga kita bisa lihat forecast kuantitinya ya. Jadi misalkan ada potensi ini ya, quantity on hand kita udah tahu. Kemudian forecast ini bisa memberikan rekomendasi peramalan ya. Kira-kira bisa nggak ini jika ada masuk dari order-order di mekanisme apa namanya, ada pengiriman keluar besok minggu depan, apakah bisa langsung diantisipasi. Jadi kita bikin forecast, kemudian juga mengadopsi future incoming shipment pengirimannya juga ya.
baik future order, masih level order, atau sudah menjadi surat jalan ya, jadwal kirim. Dan tentunya juga mengakomodasi barang-barang masuknya. Nggak cuma ngomong peramalan untuk mengantisipasi barang keluar, tapi juga mengantisipasi dengan menggunakan potensi-potensi barang masuk. Ya, contohnya barang masuk itu apa? Mungkin beli, mungkin diproduksi, seperti itu. Nah, reordering rules ini kaitannya dengan replenishment ya, bagaimana sistem bisa men-trigger secara otomatis terkait dengan proses pengadaan kembali ya, misalkan barang-barang produksi barang jadi sudah habis, apakah kita menututi men-trigger hanya cuma order produksi atau wah nggak bisa harus hybrid order produksi ya sesuai kapasitas produksi, tapi kita juga paralel beli dari kompetitor kita ya, karena satu hal kita ingin memuaskan pelanggan, jadi nggak harus kita maksa bahwa kita harus memenuhi dengan usaha kita sendiri saja, tetapi bisa kita kolaborasikan dari sumber-sumber barang yang lain ya. Kemudian ada cross dock seperti tadi ya. Kemudian dropshipping, removal strategy, bagaimana cara mengeluarkan terkait pengeluaran barang, bisa FIFO, first in first out ya, barang masuk, maka barang itu keluar dulu ya. Jadi ini misalkan barang tertentu ya, ada first in first umumnya adalah LIFO ya. Umumnya FIFO. Jadi barang yang keluar dulu, maka barang itu juga yang harus segera keluar supaya apa? Tidak expire. Ya, tapi ada juga barang tertentu yang LIFO. Apa itu, Pak? Terakhir masuk, tapi keluarnya duluan, dijual duluan. Apa itu kira-kira? Ya mungkin seperti produsen anggur ya, di mana anggur itu katanya semakin lama disimpan semakin mahal ya. Oleh sebab itu kalau dimungkinkan untuk produk-produk anggur level C gitu ya, atau level yang bagus misalkan level A. Untuk level C misalkan laku dijual, maka dia akan menjual anggur level C yang baru-baru produksi. Harapannya apa? Produk-produk anggur level C yang memang masih tertahan di dalam gudang, nanti kita bisa naikkan harganya menjadi produk anggur level B. Ya, lebih mahal. Jadi kita mendapatkan income lebih banyak. Ya, kemudian sama di produk anggur level B banyak yang kita keluarkan yang baru-baru dulu. Otomatis bisa dimungkinkan apa? Produk level B yang masih tertahan di gudang dengan sekian lama waktu bisa kita upgrade menjadi produk anggur level A yang dimana harganya lebih mahal. Ya, jadi LIFO ini jarang tapi ada. Ya, FIFO ini saya kurang familiar ya. Nanti bisa dicari singkatannya seperti apa. Nah, di sini muncul tampilan dari master product ya. Kemarin udah kita lihat di sales, tentunya teman-teman sudah familiar. Tampilannya seperti ini ya. Di sini ada informasi nama barang, kodenya, kemudian harga jual ya. Kemudian juga on hand. Jadi on hand secara keseluruhan ya, warehouse, total warehouse. Nah, di sini adalah detail dari master product, sebagian sudah kita bahas ya. Tentunya sudah kita bahas, mungkin saya outline tertentu yang kaitannya dengan inventory ya. Kalau ini udah kita bahas ya, product type tadi sudah, kategori kalau kita mau pengelompokan ya, internal reference, informasi mungkin yang bisa kita maksimalkan untuk informasi apa yang berguna untuk kita isikan ke sistem ya. Misalkan spesifikasi atau nomor izin dan sebagainya. Nah, ini kita lihat barcode. Di sini kita pasang barcode ya, kita kodenya. Bisa jadi kodenya itu adalah ini ya, uh, sama dengan kode biasanya ya, umumnya sama seperti kode-kode. Jadi untuk internal reference ini biasanya bisa kita pakai untuk kode ya, kode. Jadi karena product name ini kan nama, jadi untuk searching berdasarkan kode kita bisa put dalam internal reference ya, seperti itu. Ya, ini bisa dibaca lagi, ini sudah saya jelaskan kemarin ya. Jadi ada landed cost, mungkin saya ulang.
Landed cost ini kaitannya mungkin nggak dipakai di sales, tapi di bagian inventory akan kita pakai dalam pembelian. Jadi landed cost ini adalah biaya-biaya yang terjadi ya ketika suatu produk itu dikirimkan dari vendor sampai ke lokasi kita ya. Di situ mungkin landed cost ini bisa ongkos kirim ya, atau ongkos misalkan barang ini harus transit di suatu tempat ya, perlu perlu parkir dan sebagainya. Nah, ini banyak landed cost ini tidak bisa diprediksi persis ketika terjadi pesanan atau purchase order ya. Sehingga seringkali landed cost ini hanya bersifat estimasi ketika dibuat suatu purchase order atau pesanan. Ya, karena vendor sendiri bisa terutama luar negeri ya, hanya bisa memberi estimasi, kadang-kadang seperti itu. Jadi landed cost ini akan difinalisasi, dipastikan ketika ada inputan invoice ya. Jadi ketika invoice diterima, barang diterima, muncul invoice pembelian. Nah, di situ baru jelas ya, pihak-pihak kurir sudah memberikan perhitungan di final terhadap biaya pengiriman sampai turun di sisi kita. Ya, itu landed cost. Ya, secara on eBay, produk 6, produk type kita bisa lihat ya. Nah, coba kita lihat ini saya share satu screen ya. Coba kita lihat ke Odoo. Kita cek dulu. Oke, kita ke Odoo. Kita ke inventory. Kita masuk produk. Nah, kita lihat ini contoh ya. Nah, kita lihat kalau salah satu ya. Nah, betul ya, internal reference digunakan untuk kode. Ya, jadi internal reference di sini banyak digunakan sebagai kode produk. Ya, jadi kode produk bukan di product name, melainkan ditaruh di product reference. Seperti itu. Oke. Kemudian kembali ke slide utama. Kemudian di sini ada versi ya, jadi kita bisa ada barcode atau version, kita bisa menuliskan ini versi keberapa ya. Jikalau kita perlu memaintain terkait versioning dari produk. Kemudian ada sales price, berapa sih harga jualnya, ada customer tax, kemudian tax cloud kategori, ini mungkin kita nggak pakai. Kemudian untuk cost, yaitu untuk menentukan harga ya. Jadi kita lihat harga di sini ada ya, ini bahwa produk ini dinilai menggunakan memiliki harga-harga pokok produk atau HPP sebesar ini anggap aja Rp287 ya. Nanti untuk harga jual tentunya kita bisa lihat di sini. Kemudian customer tax kita set untuk defaultnya pajak-pajak apa yang berkenaan dengan penjualan ya, customer tax. Sedangkan di invoice pembelian nanti kita bisa set juga untuk pembelian. Ya, di sini ya, vendor taxes. Jadi ini pajak yang dikenakan ketika kita melakukan transaksi pembelian barang dari vendor. Oke, itu sama ya, ada vendor, ada tracking, yang saya sebutkan. Master vendor ya, bisa kita lihat nanti. Kemudian manufacturing lead time ini adalah inputan yang nanti digunakan untuk menghitung berapa lama sih kita memproduksi suatu produk. Nah, ini penting dalam kita perlu tentukan di dalam master product sehingga apa? Ketika ada suatu pesanan dan kita itu ternyata disuruh men-trigger suatu order produksi, maka order produksi akan menghitung berapa sih lama waktunya produksi. Ya, jikalau tanggal pengiriman itu ternyata tidak bisa dipenuhi dengan lama kita berproduksi, maka pilihannya seperti yang saya bilang tadi, apakah kita mau produksi sebagian atau kita mengambil inisiatif, mengambil sourcing dari kompetitor kita, ya. Jadi ini perlu diisi. Kalau nggak diisi, ya kita maksain bahwa order itu, ya udah mau nggak mau kita produksi sendiri, ya. Alhasil apa? Produksi belum selesai, tapi janji pengiriman sudah jatuh tempo. Kita harus kirim hari ini. Ternyata secara produksi kita baru selesainya besok ya. Jadi akhirnya apa? Kalau kita ngirimnya baru besok ya karena baru selesainya besok, maka otomatis kepuasan customer akan berkurang. Ya, kemudian AS code
ini untuk standar internasional ya terkait safety. Kemudian responsible person ini terkait apa? Terkait orang yang bertanggung jawab terhadap barang itu ya, mungkin expert sistemnya bisa dipakai jikalau misalkan dalam satu pembelian kira-kira saya mau kontak siapa ya? Saya kok rancu ini dengan barang ini. Nah, di sini kita bisa pakai, kita masukkan nih, oh yang expert terhadap produk ini si A. Ya, kita masukkan si A ke dalam responsible person ya. Jadi bisa sebagai mungkin orang yang membuatkan PO, bisa juga untuk orang yang mengerti tentang produk tersebut. Ya, jadi penggunaannya cukup luas ya. Kalau di Odoo defaultnya adalah orang yang bertanggung jawab untuk terkait operasi logistik ya. Jadi kaitannya bisa orang gudang, bisa orang pembelian. Kemudian internal notes standar ya, bisa kita isikan bahwa internal notes ini nanti akan jadi default atau di copy ya, di copy dalam inputan transaksi, apakah itu delivery order dan receipt ya. Jadi unsurnya internal note apa? Supaya itu otomatis ada di transaksi. Misalkan, oh barang ini mudah pecah ya, kayak gitu ya. Jadi di master kita set perhatian barang ini mudah pecah. Nah, nanti ketika bikin order, apakah sales order apapun purchase order, maka di transaksi tersebut akan muncul otomatis keterangan hati-hati barang pecah. Nah, seperti itu ya. Nah, ini untuk sales, semua yang sudah kita bahas. Sekarang kita masuk konteks ke dalam hanya untuk purchasing dan produksi. Ya. Produk varian, kemarin sudah kita bahas juga. Ya, ada ukuran-ukuran dan sebagainya. Nah, mungkin saya refresh saja karena kemarin tuh banyak yang tidak memakai fitur tersebut. Jadi di Odoo, di sini kita ada produk varian ya. Jadi kita bisa set produk varian. Ini contohnya ya untuk barang Ecom 6 ya. Ecom 6 ini ternyata tidak ada varian, kita cari yang ada ya. Nah, ini ya contohnya. Furniture 096 atau customizable dash. Nah, di sini ada dua varian. Leg steel kaki berdasarkan kaki dan warna ya. Jadi ada yang varian yang kakinya ini dari besi dan berwarna putih. Ada juga meja itu yang dengan meja apa tertentu itu bisa uh, misalkan besi kakinya hitam. Ini berbeda ya. Kita cari yang sama ya. Kita coba cari produk dulu. Kita cari yang ada kata-kata varian ya. Misalkan custom ya. Nah, kita ini. Nah, ini sudah 5 varian. Nah, sini kita bisa lihat 5 varian. Nah, ini dari kelompok kemarin belum ada yang terpakai ya, walaupun mungkin dalam bisnis blueprint-nya itu ada ya. Nah, ini nggak dipakai, jadi kita bisa mengombinasikan banyak varian ya berdasarkan karakteristik yang kita pilih. Misalkan produk customizable dash ini ya, kita bisa set bahwa kita punya karakter yang berbeda-beda ya, karakteristiknya seperti itu. Untuk variannya bisa kita set, kita mau dari atribut ya. Kita bisa ngeset apa sih yang kita mau karakteristikan dalam produk. Misalkan paling umum color. Oke, atribut color apa aja yang kita bisa maintain ya. Di sini disediakan ya. White, black, kita masih terbatas putih hitam. Lah kok putih hitam? Apakah kita bisa menambahkan yang lain? Nah, tentu saja bisa. Kita tinggal pilih add line ya. Misalkan red. Si red, kita pilih warnanya. Ya, choose. Nah, jadi kita bisa fleksibel mau menambahkan atribut dari produk, dimensinya apa aja kita bisa, dan kita bisa set masing-masing atributnya dengan spesifik angka, ya misalkan seperti ini ya, apakah itu berupa radio button, berupa pills, ya, select, dan color. Jadi ini akan menentukan pilihan ya, displaynya. Ya, jadi ada beda tampilan ya. Kalau select berarti cuma milih nggak ada warnanya. Kalau color bisa muncul warnanya. Kalau pills cuma angka aja atau radio button juga pilihan saja, tidak ada warna.
Nah, seperti itu. Ya, ini tentang varian. Jadi mohon dilihat lagi ya dari masing-masing tim. Di sini ada sekitar berapa ini? Sekitar 7 ya, 7 mahasiswa yang hadir. Semoga mewakili setiap tim. Bahwa di bagian supply chain kalian harus bisa belajar memaksimalkan kira-kira produk apa yang bisa dibuat sebagai varian dan itu bisa diaplikasikan ya karena itu salah satu fitur yang sangat membantu kaitannya dengan manajemen produk. Ya, ini contohnya custom test bisa berikan atribut eh, jenis kakinya apa, warnanya apa, ya, like-nya bisa pilihannya bisa apa kakinya besi atau aluminium atau custom, sedangkan warna di sini apakah warnanya putih atau hitam. Ya, ada efek ke dalam varian. Di sini ada barcode. Kemudian berikutnya untuk terkait dengan perbedaan dari satuan untuk produk bisa dimaintain di sini ya. Di sini kita lihat ada pad-nya adalah eh, menu inventory, kemudian configuration dan setting. Di sini kita akan temukan untuk satuan unit. Kita, kita lihat di sini di bagian configuration, kita lihat ada satuan unit ya. Kita cek. Nah, ini belum aktif ya. Kita belum mengaktifkan UOM-nya. Nah, sudah ini ya. Jadi kita bisa set apakah kategori satuan itu berdasarkan satuan unit kah, berdasarkan ukuran kah, berat berdasarkan waktu jam kerja maupun panjang atau mungkin bentuk dimensi luas ya, luasan apakah itu feet square ataupun meter persegi maupun dalam bentuk satuan tiga dimensi ya, dalam adat panjang, tinggi dan lebar ya. Jadi kita bisa tentukan. Misalkan contoh di sini kayaknya nggak ada satuan inch, maka di sini kita bisa tambahkan satuan inch ya. Misalkan kita tambahkan, kita edit, kita tambahkan satuan inch ya. Di Odoo kita sistemnya adalah di sini ada reference, ada smaller macam-macam ya. Jadi intinya adalah reference itu dipilih untuk satuan unit standar dari tipenya ya. Contoh di sini adalah eh, kategori satuan untuk unit ya. Maka di sini defaultnya adalah unit sendiri ya. Jadi semua kode-kode satuan yang di dalam list ini, misalnya setengah dosen, seperempat dosen, itu akan merefleksikan konversi ke unit. Ya, contohnya seperti ini, setengah dosen. Ya, berarti apa? Ini lebih kecil dari reference unit measure. Ya, referensinya kan di sini unit. Ya, lebih kecil dari reference. Jadi rasionya 6. Ya, jadi istilahnya kalau kita pilih setengah dosen itu sama dengan 6 unit. Ya, seperti itu. Kemudian seperempat dosen juga sama. Seperempat dosen itu apa? Adalah 3 kalinya unit ya, referensinya unit. Gitu. Dosen berapa? 12 ya. Nah, kemudian untuk each itu kan juga sama dengan unit ya. Kita bisa set bebas mau bigger, smaller boleh. Ya. Misalkan kita pilih smaller, kita isi 1 ya, seperti itu. Jadi semua tambahan unit satuan di dalam kelompok ini harus mereferensi ke dalam reference unitnya ini ya. Jadi semua nilai rasionya adalah nilai rasio antara unit measurement yang baru berbanding dengan acuannya yaitu unit ya, seperti itu. Jadi mudah aja caranya. Contoh lain misalkan kiloan, nah jelas banget ya. Jadi di sini untuk berat kategori produk satuan berat
di sini referensinya adalah ke dalam satuan kilo, ya. Maka semua unit unit measurement tambahan, ya, dari berat akan mereferensikan ke dalam satuan kilo. Contohnya gram, ya. Di sini ada gram. Gram itu smaller than reference unit, ya. Ini saya kurang paham, harusnya bigger, ya. Sorry, memang smaller, ya. Gram kan lebih smaller dari kilo, ya. Berarti apa? Eh, apa namanya? 1000 gram itu adalah 1 kilo. Seperti itu, ya, cara berpikirnya. Jadi antara smaller dan bigger ini memiliki hal yang berbeda. Ya, kalau ini T, ya, berarti apa? Dia satuannya lebih besar dari kilo. Berarti eh, 1 T adalah 1000 dari kilo. Nah, kayak gitu, ya, cara membacanya. Oke, mungkin sampai sini dulu, sampai satuan. Ada pertanyaankah dari rekan mahasiswa? Silakan. Jadi kita belajar masih terkait inventory di produknya, ya. Oke, silakan chat juga, ya, karena waktunya kita terbatas. Kalau ada pertanyaan bisa di chat di kolom chat sambil saya jalan, ya. Nah, ini contohnya telur, ya. Kita set sebagai stockable product. Sales price-nya $1,5. Harga pokok telur itu 0,8, ya. Satuannya adalah unit, tapi belinya dalam satuan loyang gitu, ya, tray, atau kalau kita tahu itu kayak tempat telur yang satu satu tampi itu, ya. Nah, seperti itu. Kita jualnya bisa kita maintain inventory telur dalam satuan unit biji telur, tetapi kita belinya atau jualnya nanti bisa beda, ya. Contohnya di sini belinya dalam satuan eh, ini, ya, loyang gitu, ya. Kalau jualnya mungkin bisa dalam bijian juga bisa, misalkan jumlah dalam satuan kilo, ya, beli telur 1 kilo. Nah, itu dimungkinkan dan itu bisa jalan kalau sistem memiliki konversi, yaitu apa? Bisa menjalankan dari banyak UOM atau banyak satuan unit, ya. Nah, ini contohnya, ya. Pembelian bisa 20 loyang gitu, ya. Nah, ini tampilan dari proses pembelian request. Wah, saya ada dari perusahaan, dari gedung dari warehouse kita, misalkan kita mau foto nih, kita lagi butuh produk telur sebanyak 20 loyang. Kira-kira harus saya fotonya tuh diterimanya tanggal ini, ya. Kemudian ini saya bilang dia routingnya, mau nentuin ini kira-kira kebutuhan telur ini mau diambilkan dari proses produksi kah atau dari beli kah? Nah, ini pertanyaannya, ya. Mungkin kalau misalkan bisnisnya ini punya juga terkait ini, ya, peternakan ayam, mungkin bisa jadi ketika butuh telur tidak buy, tapi langsung order dari eh, gudang peternakan ayamnya, ya, memiliki bisnis produksi telur seperti itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah ada permintaan pembelian, maka nanti tim pembelian akan menjembatani dengan pembukaan PO, ya. Di sini sudah jelas, ternyata kita harus beli loh. Oke, belinya ke vendor Family Farm. Di sini ada tanggal ordernya, ya. Nanti ketika ada barang langsung di apa? Di set bahwa ketika mengadakan penerimaan barang dari PO, maka barang itu harus berada di dalam warehouse masuk, ya, gudang masuk dengan status quality control. Jadi harus dicek dulu ini karena barang bisa pecah, ya. Seperti ini, di itemnya ada item produk telur, butuh schedule date-nya kapan, barang diterima, butuhnya kapan, jumlahnya 20 loyang, kemudian harganya berapa, kemudian total, kemudian pajak dan dihitung nilai daripada purchase order. Ya, ini kita udah mulai masuk ke transaksi pembelian. Nah, kita lihat di sini di menu inventory, ya. Jadi kita sentralnya daripada inventory, kita masuk inventory. Di
Di sini mengcover terkait master product tentunya dan karakteristik lainnya, juga operationnya ya. Di sini ada transfer, replenish, macam-macam. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk pembeliannya ada di fungsi purchase. Nah, ini untuk pembuatan PO kita lompat ke ini ya. Jadi ini ya ada request for quotation. Jadi kita mengadakan dari dalam perusahaan, wih lagi butuh nih. Nah, akan membuat ini ya. Tadi sama tampilannya ya. Jadi ada permintaan barang, nggak butuh ini. Di sini contohnya Arabica. Nah, nanti proses ini akan di follow up menjadi order ya, kemudian sampai terjadi receive ya. Ini ada receive-nya di sini juga. Jadi tampilannya sama ketika seperti modul sales ya, kemudian tinggal diproses gitu ya, sama validate bla bla bla. Kemudian sampai barang diterima, nanti invoice-nya itu kita berpindah ke dalam menu accounting. Ya, di sini ada bagian vendor, di sini ngomongnya bills ya. Jadi untuk membedakan antara customer invoice ini dari customer atau dari vendor, di Odoo dibedakan katanya, terminologinya. Kalau di customer ngomongnya invoice, kalau di kita dengan vendor kita menggunakan kata bills ya. Tapi secara interface sama ya, tampilannya sama. Nah, kemudian ini QC, ya ketika barang masuk, maka dari warehouse input pindah ke dalam warehouse quality control. Nah, di sini masuk ke tempat sementara ya untuk lakukan pengecekan. Nah, jadi ketika pengecekan selesai, maka akan dipindah dari quality control, nanti akan dipindahkan ke dalam gudang yang istilahnya gudang barang yang sudah bisa dipakai ya. Jadi di sini adalah fungsi dari quality control. Quality control, kita lihat inventory, di sini ada operation ya. Di quality controlnya nggak ada, mungkin bisa menggunakan transfer ya. Dipindahkan dari QC, dipindahkan ke dalam warehouse utama, misalkan seperti itu. Ya, kemudian ini PO-nya satuannya dosen, kemudian ini penjualan ya. Jadi ini simulasi dari slide-nya ini kalau kita udah terima barang di sisi ini dari quality control, kemudian quality control akan pindah ke gudang utama, maka sejak itu nanti kita bisa mengeluarkan barang tersebut untuk penjualan ya. Di sini ada sales order, ada surat jalan. Itu ya. Ya, ini mungkin yang mau diajarkan di slide ini adalah ini ada terjadi perbedaan antara satuan. Ya, jadi ketika kita beli, kita menggunakan satuan tray ya. Tapi ketika jual kita bisa menggunakan dalam satuan dosen. Nah, ini namanya multi UOM atau multi unit of measurement atau multi satuan. Nah, itu yang mau ditekankan dari slide ini. Itu. Nah, ini ya beberapa opsi yang perlu penting diperhatikan. Jadi, kenapa kok mungkin Odoo kita atau Odoo di grup kalian kok nggak ada menu ini ya, kok nggak ada inputan itu ya. Nah, bisa jadi Anda belum mengaktifkan fitur-fitur yang non standar ya. Jadi di Odoo kalian itu sudah diaktifkan fitur-fitur standar dari industrinya ya. Tapi bisa jadi belum aktif. Nah, bagaimana cara mengaktifkan? Nah, di sini ada settingan-settingan yang bisa membuat Odoo ini lebih kompleks lagi ya. Contohnya di contoh ini ya. Oh, kok nggak ada ya terkait package ya, kita harus aktifkan ya kalau kita mau memanage inventory kita dengan mensupport menjadi package ya, menjadi satuan atau bundling ya. Kemudian kok nggak muncul ya namanya product packaging. Nah, karena kita belum aktifkan. Nah, ini kita bisa review bagian-bagian mana yang harus diaktifkan ya, yang harus menjadi concern adalah misalkan ini ya, manage multiple warehouse ini harus ya. Kita lihat sekarang di bagian setting ya. Bagian configuration, setting ya. Nah, kalau ada yang nggak keluar, ini kita harus cek apakah opsi-opsi ini kita sudah aktifkan ya. Ini ya, load serial number kalau nggak diaktifkan maka DOD-nya nggak muncul.
Ya, variannya nggak diaktifkan, nggak mau keluar tuh fitur-fitur varian dalam sistem Odoo kita. Ya, unit of measure kita nggak aktifkan, maka apa namanya, kita tidak mengaktifkan multi satuan. Ya, ini bersifat must karena kita tahu dalam bisnis sekarang nggak mungkin rasanya kita tidak memaintain produk dalam berbagai macam satuan. Itu ya. Nah, itu contohnya. Loh, ini ada lead time, ada storage location. Kalau kita nggak aktifkan, ya levelnya cuma warehouse. Nggak bisa detail manage barangnya ke dalam satuan lokasi. Tidak bisa, maka kita harus aktifkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Dan yang dimaksud dari slide ini adalah kaitan otorisasi. Ya, apakah user-user tersebut dibolehkan manage, misalkan ini multi warehouse dan sebagainya. Ini harus kita centang. Ya, jadi ini terkait otorisasi. Apakah boleh misalkan manage press list pembelian. Nah, ini kita cek. Kalau misalkan tidak aktif ya, orang tersebut tidak bisa memberikan otorisasi ya. Dan ini akan muncul seiring dengan settingan yang tadi saya tampilkan. Ya, apakah itu juga diaktifkan di level konfigurasinya ya, yang ini ya. Yang ini. Ini apakah diaktifkan? Nah, jika ini diaktifkan, otomatis nanti misalkan storage location kita aktifkan, maka di sini muncul opsi apakah boleh memanage multiple stock location ya. Kalau yang tadi nggak dinyalakan ya ini nggak keluar, ngapain susah-susah ya, seperti itu. Nah, kita coba cek nih. Kita masuk, kalau ini dengan aktivasi seperti ini ya, mengaktifkan load serial number, mengaktifkan landed cost, mengaktifkan storage location, kita cek kira-kira untuk user itu apa aja fitur-fitur untuk membatasi itu. Kita masuk setting, kemudian kita masuk manage. Ya, di sini kita misalkan area, kita lihat. Nah, di sini nanti keluar nih. Kalau kita edit, ya ini kan keluar, ya akan keluar preferensinya. Nah, nanti keluar. Nah, ini belum muncul apa sebanyak ini, karena kita setnya ini adalah sebagai ini ya administrator semua ya. Jadi apa aja bisa. Nah, nanti di kemudian bisa seperti ini. Kita bisa kalau kita detailkan, kita bisa membatasi otorisasi dari masing-masing user sedalam ini. Ya, ini caranya untuk product type, teman-teman sudah bisa. Ya, terus apa lagi ya? Ini product packaging ya. Ini untuk dengan ini nggak harus sih, ya. Saya tidak mengharuskan ini, cuma sebagai informasi aja bahwa di Odoo Anda bisa mengaktifkan proses lanjutan dengan membentuk suatu produk packaging ya. Jadi kalau produk ini aku harus packaging ya, kayak gitu ya. Itu kan kebutuhan yang umum. Tapi di kali ini kita nggak perlu sampai mengaktifkan itu. Nah, untuk traceability ya tadi ini bisa harus diaktifkan di setting ya. Ini harus kita aktifkan dulu, baru nanti di master data produk akan muncul fitur-fitur untuk load dan serial number. Kemudian untuk landed cost juga ada. Ya, ini ya load. Nah, mungkin perlu sedikit tambahan untuk apa sih capek-capek mengaktifkan load dan serial number ya. Selain daripada fitur kita bisa memaintain suatu tracking suatu produk berdasarkan load atau lebih detail lagi sampai per purchase ya dengan serial number, tentunya ada kerepotan sistem yang harus dibayar ya. Jadi kita setiap mutasi suatu produk tertentu dengan aktivasi load dan serial number, maka setiap kita misalkan load ya, lotnya 20. Maka per setiap kelipatan 20 kita harus memberikan nilai. Ini lot berapa? 10 produk berikutnya lotnya ini berapa? Jadi kita ada tanggung jawab sistem untuk memasukkan inputan. Nah, lebih rigid lagi kalau sampai aktivasinya pakai serial number karena apa? Kita harus memasukkan per pieces barang ya, persatuan. Misalkan kita mengaktifkan serial number untuk produk ballpoint gitu ya, ballpoint mewah gitu ya. Maka otomatis setiap transaksi terhadap ballpoint mewah itu ya, baik produksi, pembelian, pindah gudang, pokoknya semua hal yang terkait
produk itu kita harus memasukkan masing-masing serial number unik untuk masing-masing produk. Misalkan kita mentransaksikan 15 bolpen mewah, ya. Maka ketika kita masukkan kuantiti 15 tersebut, maka kita harus mendetailkan 15 serial number untuk 15 kuantiti itu, ya. Jadi kita masukkan serial number 1, 2, 3, 4, 5, 7 sampai 15, simpen gitu ya. Nah, itu baru 15. Bagaimana kalau misalkan dalam transaksi kita melibatkan 200-an kuantiti, 300-an, ya. Berapa banyak effort yang digunakan untuk menginput masing-masing, contoh 300 gitu ya, 300 kuantiti. Kita menginputkan 1 sampai 300 itu serial number kita satu-satu. Ya, pasti melelahkan, pasti banyak human error. Ya, kemudian dengan human error akan menciptakan banyak koreksi-koreksi kemana-mana. Nah, itu untuk itu traceability ini memang harus dipakai dengan sebijaksana mungkin, ya, karena apa? Memiliki dampak operasional yang cukup tinggi, ya, khususnya kalau serial number ini sangat-sangat cukup membuat kompleks, ya, membuat kompleks. Setiap masuk keluar barang kita harus masukkan satu-satu, ya. Makanya harus benar-benar diaktifkan sesuai dengan kebutuhan, apakah dari concern terhadap keselamatan, konsep terhadap nilai ekonomi, atau misalkan juga hal lain sebagainya, ya. Jadi itu yang saya mau tekankan. Oke, ini ya traceability kita lihat, ya. Defaultnya adalah no tracking, jadi nggak capek-capek, ya. Jadi cukup dengan quantity kita bisa menyimpan, ya sudah. Kita tidak perlu mendeskripsikan lagi lebih detail 15 ini apaan aja, itu tidak, ya. Kemudian lot traceability yang lebih global bisa pakai lot, yang paling dalam pakai unique, ya, unique serial number, ya. Jadi hati-hati banget untuk mengaktifkan untuk tracking khususnya by unique serial number. Nah, ini contohnya, ya. Ini adalah maintain, ini barang-barang ini di manage berdasarkan serial number, ya. Bayangkan ini kalau jumlahnya banyak, barang kuantitinya banyak, wah pasti capek sekali. Inventory, ini ya informasi lotnya. Bisa nomor ini dipakai di produk Velvet, kemudian di sini ada informasi, ya, terkait expired date, ya. Jadi ada fitur yang perlu kita, jadi gampangannya kalau kita perlu expired date maka minimal kita mengaktifkan lot, ya. Jadi misalkan kita punya produk yang memerlukan informasi expire, mau nggak mau lot harus aktif, ya, karena fitur pengisian tanggal, ya, ini ya. Ada best before, ada end of life date, ada removal date, ada alert date. Ini baru bisa kita isikan jika kita aktifkan fungsi lot dalam produk tersebut. Nah, ini traceability-nya, ya. Kalau kita mengaktifkan lot, kita bisa mengetrace barang seperti ini. Ya, barangnya furniture, table, lotnya ini berpindah dari sini ke sini, kita bisa tahu nih nanti bisa kita trace. Kalau kita klik di panah ini, nanti kita keluar bisa tahu ini lotnya nomor berapa aja, ya. Jadi lebih detail. Ini ini kelihatan, ya, lotnya nomor 3, ya. Kita bisa trace pindah kemana kita bisa trace karena ada traceability report, ya. Jadi kalau Anda biasa cek kurir gitu, ya, oh lagi di mana nih, lagi di posisi mana kiriman kita. Nah, ini sama, ya. Kita harus mengaktifkan salah satu metode tracking, apakah lot maupun serial number, ya. Ini harus diaktifkan dulu jika kita ingin mengaktifkan fitur tersebut. Kemudian di sini juga ada inventory, ya. Di sini ada informasi kita isikan, ya, di tab inventory. Di produk kita akan bisa masukkan informasi tadi yang saya sampaikan. Kita bisa mengestimasi kira-kira untuk produksinya berapa lama, ya, sampai customer itu berapa lama. Kemudian penggunaan produknya berapa lama, ya. Lifetime-nya berapa. Jadi expired date-nya, ya. Kemudian jika untuk membuang ini perlu
berapa. Jadi semuanya ini tidak perlu kita isi semua secara detail, hanya beberapa poin-poin yang penting itu yang harus kita isi ya. Contohnya seperti manufacturing lead time sama product lifetime ini penting ya. Berat dan volume juga penting kaitannya nanti kalau kita terkait pengiriman ya, consolidated shipment. Kita bisa maksimalkan bagaimana pengiriman berdasarkan ukuran dari barang yang akan kita kirim. Nah, itu ini harus diisi ya, kaitan dengan kebutuhan logistik. Nah, ini contoh yang sudah diisi, Coca-Cola, best before-nya ada ya. Jadi sistem bisa memberikan alert ya. Jadi pesan kalau mau mendekati expire harus ngapain nih orang gudang? Ya, seyogyanya ini first in first out ya. Jadi produk Coca-Cola harus barang yang dikeluarkan dulu adalah barang yang pertama kali masuk. Jadi apa? Supaya nggak expire ya. Jadi sebelum mendekati expire seharusnya barang-barang itu sudah bisa di-deliver. Jadi prioritas Coca-Cola adalah menggunakan FIFO, first in first out ya, sehingga alert date ini nggak akan terjadi. Karena apa? Barang udah terjual, barang sudah dikonsumsi. Tapi kalau barang belum dikonsumsi, ya ini yang jadi tanggung jawab daripada konsumen untuk selalu jeli untuk melihat produk expire ini di level-level toko ya. Karena tanggung jawab Coca-Cola itu kalau barang itu sudah dikirim ke toko, nah tanggung jawabnya udah bergeser nih. Yang maintain expired date bukan Coca-Cola lagi, tapi adalah toko. Toko nanti turun ke pelanggan, pelanggan juga harus jeli ya. Jangan mengandalkan kalau toko itu betul-betul disiplin ya, memastikan bahwa barang yang dijual itu harus sebelum expire. Nah, kita pembeli wajib ya, kita pembeli wajib untuk mengecek ya. Jadi jangan diserahkan 100% expired date ini dari sisi toko ya. Seperti itu. Nah, traceability ya bisa kita aktifkan juga fitur display, lot, dan serial number. Jadi ini akan nanti muncul ketika mencetak surat jalan ya. Ini bisa dimunculkan juga dengan mengaktifkan opsi ini. Nah, itu terkait master product ya. Setelah ini kita akan masuk ke transaksinya ya. Karena waktunya juga sudah mendekati. Mungkin saya cukupkan dulu sebelum kita ke sesi berikutnya ya, jam 10.30. Masih ada waktu sedikit, mungkin saya buka untuk pertanyaan sebelum kita closing untuk sesi awal. Silakan.